Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Baik ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan sekarang kita sudah masuk pada Al-Faslur Rabi', fasal yang keempat, al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari ma'mulnya atau objeknya. Kemarin gimana ya kawan? Yang soal-soal itu ada yang kesulitan nggak? Gimana Pak Edi? Belum ngerjain? Oh gitu. Kayaknya harus dilem biru ya Pak Edi. Ya. Gimana ya Van? Ada kesulitan nggak? Nilainya bagus semua ya? Ya, nggak ada yang 60 kan? Iya Bu Rafaidah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti akan lanjut latihan, kan kalau sampai ke-4 ya. Nanti 5 sampai berapa ini? Terakhir di mana pembahasan isim? Sampai 6 Mas ya? 6 ya? 6. Nanti yang terakhir itu kan pembahasan fi'il itu. Tentang fi'il. 7 deh ya. 8 Mas. Ya 7 lah. Karena yang 8 ini kayaknya pembahasan fi'il ini. Gak apa-apa, nanti kita gabungkan aja. Baik. Kira-kira ada pertanyaan gak Mas? Mudah-mudah loh itu. Anak kasih yang mudah-mudah. Ya, Bu Rafaidah ya. Tapi Masya Allah ya, tidak ada yang di bawah 60 ya. Alhamdulillah. Artinya 60% ke atas ya, sudah bisa dikuasai. Baik, sekarang kita masuk pembahasan baru. Masih terkait masalah fi'il ikhwan ya. Fi'il. Fi'il ditinjau dari objeknya. Mungkin antum dulu waktu sekolah itu pernah belajar SPO Mas ya, pelajaran bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Ada kata kerja yang butuh objek dan ada kata kerja atau predikat yang tidak butuh objek. Nah ini hampir sama ya kawan. Dalam bahasa Arab sama. Kalau ada kata kerja atau predikat yang tidak butuh objek, namanya dalam bahasa Arab fi'il yang lazim. Dia cukup dengan fa'ilnya saja, dengan subjeknya saja. Ya, dia nggak butuh objek, namanya lazim. Kalau dia butuh objek, artinya kalau hanya subjek sama predikat ini nggak sempurna.
ya, maka berarti fi'il atau kata kerja tersebut membutuhkan objek. Nah, dalam bahasa Indonesia kalau fi'il butuh objek biasanya itu diawali dengan imbuhan me atau ber. Benar Mas ya? Ini kemarin dia belum udah. Udah ya? Belum ya? Oh iya. Sekira udah. Antum udah paham gitu loh. Anak kira sudah gitu. Baik. Jadi kalau bahasa Indonesia itu biasanya ada imbuhannya Mas ya, ma atau ber. Kalau untuk yang muta'addi butuh objek. Kayak ma menolong, be bermain. Gitu ya. Menjahit. Apalagi kan? Ya, berlari. Memotong. Ya, memetik, gitu Mas. Itu namanya fi'il yang butuh objek. Ya. Baik, kita baca dulu ya, nanti kita jelaskan. Fi'il ditinjau ma'mulnya atau objeknya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Lazim dan muta'addi. Yang pertama, fi'il yang lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, dia cukup dengan fi'ilnya saja, dengan fa'ilnya saja. Afwan ya, fa'ilnya saja atau subjeknya saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalau antum letakkan di situ fi'il kemudian subjek. Kalau dikira sudah sempurna, berarti itu namanya fi'ilnya lah lazim. Contoh di sini, qama Zaidun. Zaidun telah berdiri. Cukup kan? Butuh nggak objek di situ? Ya, nggak butuh. Karena berdiri di sini cukup dengan subjeknya saja atau fa'ilnya saja. Ya, adapun kalau antum ngasih keterangan waktu atau tempat boleh. Mungkin qama Zaidun fil masjid atau fil baiti, boleh. Karena itu Mas ya, SPOK Mas ya, keterangan yang K-nya itu. Nah, ini boleh, tapi ini bukan pokok ya kan, bukan pokok. Keterangan itu bukan pokok. Yang menjadi pokok itu adalah objeknya. Ya, tapi di sini sudah cukup. Ya, antum nggak dikasih keterangan pun sudah cukup. Hadara amrun. Amr telah hadir. Nah, ini telah hadir. Berarti hadara itu fi'il lazim, nggak butuh objek. Qoma juga fi'il lazim, tidak butuh objek. Antum perhatikan di situ kalimat amr. Amr itu kenapa dibaca amr? Di situ ada wawu ikhwan. Iya. Jadi untuk membedakan antara Umar dengan Amr. Makanya pakar bahasa Arab menambahkan wawu di situ. Coba kalau nggak ada wawu, nanti akan samar dengan lafadz Umar. Tapi kalau antum dapati seperti ini ada wawunya, ain, mim, ro. Kemudian ada wawu, berarti bacanya amrun ya, amrun. Tapi kalau nggak ada wawunya, antum baca apa? Umar. Itu perbedaannya. Baik. Jadi hadara seorang lagi fi'il lazim, tidak butuh objek. Contoh yang ketiga, jalasar rajulu. Jalasar rajulu. Seorang laki-laki itu duduk. Ya. Telah duduk seorang laki-laki. Ini juga namanya apa? Lazim. Fi'il jalasa ini lazim. Cukup butuh dengan apa? Subjeknya saja atau pelakunya saja. Dia nggak butuh objek. Jadi qoma, hadara, jalasa di sini disebut fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Ya, ngerti ya Ikhwan ya? Coba anda melihat apa namanya bentuk bahasa Indonesianya. Qoma berdiri. Hadara hadir.
Jalasa, duduk. Ada imbuhannya nggak di situ? Imbuhan ma berada nggak di situ? Kalau berdiri itu satu lafaz apa diri bernya itu imbuhan ya, kawan? Apa satu kata? Apa ber sendiri, diri sendiri? Enggak mas ya? Satu kata mas ya? Iya, berarti ini lazim ya. Berarti bernya bukan imbuhan ya, emang asli dalam masuk kata diri itu pak ya. Karena kalau kita pisah nggak artinya apa ya kawan? Iya, nggak bisa diartikan ya, susah artinya. Baik, ini yang pertama. Ini mengenal dulu ya kawan ya, mengenal fi'il lazim. Yang kedua, fi'il muta'addi. Muta'addi. Sebaliknya ini, yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Objek itu nanti dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih ya, maf'ulun bih. Contoh, fahima at-talamidu ad-darsa. Para siswa itu memahami. Coba kalau antum berhenti dari kalimat talamid, fahimat talamidu, sempurna enggak kalimatnya? Para siswa itu memahami. Kira-kira sempurna Pak Edi? Sempurna enggak? Belum sempurna. Nah berarti kalau belum sempurna, fi'il fahima ini butuh objek. Nah ketika kata bilang ad-darsa, pelajaran, para santri itu memahami pelajaran. Karena kalau pelajaran kita buang, maka kalimatnya tidak sempurna, tidak akan sempurna. Berarti di sini fahima ini fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Nah ini, paham ya kawan ya? Baik, ingat ya kawan, saya ulangi lagi, setiap fi'il, ingat ya, setiap fi'il pasti butuh yang namanya fa'il atau subjek, pelaku. Jadi kalau antum ada fi'il, antum harus siap-siap itu cari fa'ilnya, wajib itu, masih ada. Karena antara fi'il dengan fa'il ini sesuatu atau dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan. Kayak mubtada khobar, fi'il fa'il, gitu mas ya. Itu namanya umdah, sesuatu yang mau nggak mau harus ada. Ya kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Nggak mungkin fi'il berdiri sendiri. Di sini fa'ilnya mana fa'ilnya kawan? At-talamid ya, ini fa'ilnya atau subjeknya. Kemudian ad-darsa sebagai objeknya atau maf'ulun bih. Dan ingat ya kawan, kalau objek harus di fathah harokatnya. Ad-darsa, nggak boleh darsu atau darsi, nggak boleh. Ingat ya, objek harus di fathah. Kemudian kalau fa'il harus di dhammah. At-talamidu. Baik, contoh yang kedua. Qara'tul kitab, saya membaca kitab. Coba kalau antum putus dari kalimat kitab, qara'tu gitu saja, saya membaca. Kira-kira sempurna enggak? Sempurna enggak? Tidak sempurna. Orang yang bertanya, kamu baca apa? Ya, setelah kita jawab al-kitaba, nah baru sempurna. Nah, ini ya Evan ya. Jadi ini baru sempurna. Berarti qara'a, membaca, ini butuh objek. Saya membaca kitab. Nah, kitab sebagai objeknya. Nah, qara'a di situ fa'ilnya mana? Mas Adi? Mana fa'ilnya? Domir tu. Nah, domir apa itu namanya? Domir ana, namanya apa? Betul, domir takdirnya ana, ya. Namanya apa? Domir apa? Rafa muttasil, nasab muttasil atau jar muttasil di situ. Ingat dia sebagai fa'il kan? Berarti apa? Rafa. Naam, asantum. Rafa muttasil. Dia domir yang bersambung dengan fi'il
sekaligus menjadi subjek pelakunya, Mas. Namanya domir rofa muttasil. Kenapa rofa? Karena dia sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'ilnya. Santum. Nah ini ya. Coba ikhwan, antum tasrif qoro'a. Masih ingat ya? Insyaallah tasrif lughawi ya ikhwan ya. Yang vertikal, yang menurun. Qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at. Masih ingat ya? Insyaallah. Fadal. Tu korokna. Nah itu korok tu korokna. Ketemu ya, ana nahnu. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang contoh yang ketiga. Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Coba antum kalau tutup kalimat kursi, kata kursi. Akhadha Muhammadun. Muhammad mengambil. Sempurna nggak kan? Tidak sempurna. Pasti timbul pertanyaan. Yang diajak bicara itu akan bertanya, ngambil apa? Kan begitu. Nah setelah kita jawab al-kursi, nah itulah namanya objek. Dia sudah faham apa yang diucapkan. Ini ya, akhadha Muhammadun al-kursiyya. Mana failnya di situ? Failnya akhadha Muhammadun. Mana objeknya di situ? Al-kursiyya. Berarti akhadha mengambil, ini fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. 6. Baik kawan, coba kita tulis ya. Al-fi'lu ila ma'mul ya saya. Objeknya ya, ada berapa tadi? 2. Ada muta'addi, ada yang namanya lazim. Kalau muta'addi apa? Butuh objek. Kalau yang lazim tidak butuh objek. Kemudian caranya ya kawan ya. Cara mengetahui fi'il muta'addi itu berarti antum harus tahu maknanya ya, artinya Mas. Ya, antum harus buka kamus lah. Ada kan, antum harus wajib punya download kamus digital ya, kamus ma'ani. Nah di situ biasanya kalau dalam bahasa kita diawali imbuhan apa tadi? Ma ya Mas ya, ma atau ber. Nah ini di awal kalimat. Atau ya kawan, cara yang kedua dengan bertanya. Ya, dengan bertanya. Contohnya tadi apa? Akhadha Muhammadun kursi ya kan gitu ya. Nah, dengan cara bertanya dengan kalimat madza. Madza akhadha Muhammad? Madza akhadha Muhammad? Nah ini nanti jawabannya sebagai objek. Apa yang diambil oleh Muhammad? Ya Mas ya. Nanti jawabannya itulah namanya objeknya. Ya. Kayak tadi apa ini kan? Contoh yang kedua.
Qara'a ya, qara'a, qara'tu. Atau qara'a Ahmad. Ini jawabannya jadi objek ya, jawabannya objek. Qara'a Ahmad risalatan. Muhammad membaca surat. Gimana cara mengetahui ini risalah ini objeknya? Dengan bertanya dengan kalimat madza. Ya. Madza qara'a Ahmad. Apa yang dibaca oleh Ahmad? Nah, jawabannya ini ya ikhwan ya, nanti sebagai objeknya. Begitu ya. Tinggal antum dibikin pertanyaan seperti itu, nanti jawabannya itu namanya objek. Karena kalau tidak jika dia tidak butuh pertanyaan madza, berarti dia fi'ilnya ini lazim. Kalau yang lazim kayak tadi ya, koma, hadoro. Nanti banyak ya, kemarin kita sudah banyak menghafal ya di tasrif istilahi. Terus apa lagi kan? Koma, hadoro, jalasa, ya, dan yang lainnya. Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh. Iya, atau cara yang kedua tadi apa? Cara mengetahui fi'il itu muta'addi, gampang ya. Tinggal antum tulis saya contohnya akhadha. Di situ ya, akhadha Muhammad. Nah, kalau akhadha Muhammad ini enggak sempurna. Muhammad telah mengambil. Mengambil apa? Ketika yang diajak bicara, dia masih belum puas, ya, belum puas dan menunggu jawabannya, maka inilah yang namanya objek. Karena akhadha ini kalau sekedar begini saja kita lafadzkan, maka di sini kurang sempurna. Dia butuh objek. Makanya butuh madza akhadha Muhammad. Pasti akan bertanya ini yang diajak bicara. Ya, yang ada bicara akan bertanya madza akhadha Muhammad. Nah, ini ikhwan ya. Jadi anda tambahkan di sini apa? Cara mengetahuinya, satu diawali imbuhan ma atau ber. Ini kalau tahu maknanya ya. Kemudian yang kedua ya, layak untuk diberi pertanyaan dengan madza. Baik, nanti sekarang kita latihan ya yang di sini.
Baik, sekarang kita akan latihan. Coba buka halaman 48. Yang 46 ya kawan ya? Apaan? 46. Silakan Mas Adi dulu ya. Dana. Silakan Mas, itu muta'addi atau lazim? Ah? Artinya apa itu? Loh. Dana itu artinya rendah ya kawan. Hina, artinya hina atau rendah. Makanya kan dunia itu dari kalimat dana Pak. Dunia itu ya dari kalimat dana, artinya rendah dan hina. Makanya rugi ya kalau hidup hanya untuk mencari dunia, bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal untuk akhirat. Ya, artinya rendah. Berarti lazim. Nah, dana yadnu. Kalau yadnu apa? Fi'il mudhari'nya ya Mas ya. Fi'il mudhari'nya. Afwan, bukan ya kawan. Bukan mudhari'nya. Kalau dana, afwan ini keliru ya. Kalau yadnu di sini baru artinya hina ya kawan. Hina. Tapi kalau dari kalimat dana yadnu, afwan ya, ini keliru nih. Kalau dana yadnu, ini baru artinya hina. Yadnu artinya ya kawan, hina, rendah atau hina. Yang kedua ini. Tapi yang kedua, yang pertama kan dana. Fi'il apa ini? Nakis atau ajwaf atau misal? Ajwaf. Kalau yang ini nakis ya? Nakis. Yang nakis artinya hina atau rendah. Kalau yang ini dana yadinu artinya mematuhi. Mematuhi. Din itu lewat dan dana yadinu. Dia dari beda ya. Yadinu kalau ini. Dana yadinu. Ya, artinya mematuhi. Atau ya kalau bahasa ini ya beragama. Agama kan patuh artinya ya. Gimana? Dana. Berarti apa ini? Muta'addi. Nah, betul Mas. Belum ngarang tadi ya. Berarti kalau adani, orang yang patuh ya, mematuhi atau orang yang beragama. Ya Mas Yani ya. Antum harus sesuai dengan agama apa arti dari nama antum ya. Baik, qala, fadhil Mas. Antum. Qala, lazim atau muta'addi? Muta'addi. Betul enggak Mas? Antum? Muta'addi. Pak Edi? Lazim. Baik, antum Mas? Muta'addi. Kira-kira apa ya kawan? Qolatnya berkata. Lazim atau muta'addi? Nah, muta'addi. Muta'addi ya. Muta'addi Pak Edi. Kalau qalla, fadhil tadi sampai mana? Antum Mas?
Kalau qalla antum. Ya, antum. Qalla artinya sedikit. Berarti apa? Lazim. Naam, qalla lazim. Ingat ya, kalau qalla fi'il apa namanya itu? Mudha'af. Kalau qalla tadi fi'il apa? Ajwaf. Ahsantum. Terus yaqli, antum Mas. Yaqli. Ana tanya antum dulu nih. Yaqli ini fi'il madinya apa? Ini kan fi'il mudhari ya? Fi'il madinya apa? Ya, qala panjang Mas. Nakis dia. Qala yaqli. Betul ya? Ada huruf ilatnya di situ. Artinya menggoreng Mas. Menggoreng. Berarti muta'addi. Ya. Artinya menggoreng. Makanya kalau dalam bahasa Arab kan ya, kalau antum beli minyak goreng itu tulisnya apa? Zait makli. Minyak goreng itu yang satu apa? Literan itu namanya zait makli. Minyak untuk menggorengnya. Minyak goreng maksudnya. Sako Abu Gesang. Sako fi'il apa itu Mas? Iya sako ya, betul. Sako artinya apa sako? Sako yasqi. Sudah kamu belum? Belum. Artinya apa sako? Ayo. Bisa diartikan mengairi atau diartikan memberi minum. Sako itu sama memberi minum. Atau saya mengairi sawah bisa. Intinya ya ngasih air lah gitu Mas. Berarti apa Mas? Muta'addi. Naam. Sako yasqi. Ya, memberi minum atau mengairi. Terus yatra'u. Tara'a yatra'u. Silakan yang di belakang, Pak Haji. Gimana Pak? Muta'addi apa lazim ini Pak? Artinya tiba-tiba Pak. Tiba-tiba. Tara itu tiba-tiba. Tiba-tiba muncul. Atau datang secara tiba-tiba itu tara'a. Gimana? Lazim atau muta'addi? Nah, betul Mas? Lazim Pak. Lazim. Kirain tadi dengarnya lazim ya. Nah lazim Pak. Kan dia tiba-tiba muncul. Dia nggak butuh objek Pak. Nggak perlu objek. Torwa yatru. Yatru artinya lembut atau lunak. Sampingnya lembut atau lunak? Hah? Lazim. Dalam antum baca surat apa itu? Kalau nggak salah Al-Waqiah ya, lahmun tori. Jadi nanti di surga itu kan ada daging yang lembut, yang empuk, yang enak. Termasuk itu hidangan makanya penduduk surga. Lahmun toriyun. Ada tuh ayatnya itu. Gimana Bu Bredah? Lanjut apa? Cukup? Bisa ya? Baik, nanti kita lanjutin ya kawan ya. Masih ada 2 alinea lagi atau 2 baris lagi. Ya, mungkin cukup dulu ya. Sudah azan. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.